Mau dirapikan saja, atau dibabat habis? Rekayasa Sihir membina generasi muda bikin pemutaran film Asgar 2025. Aula Sinema Usmar Ismail di PPHUI Rasuna Said bergemuruh, saat Laboratorium Rekayasa Sihir mempersembahkan pemutaran film Asgar. Puncak dari program lokakarya film intensif mereka, acara ini menampilkan film thriller psikologis Asgar. Bersama dengan 5 film pendek yang beragam, dan memupuk koneksi industri penting melalui serangkaian kegiatan menarik, disampaikan kepada wartawan media, newsviralkata.com 16 Maret 2025. Pemutaran film Asgar berfungsi sebagai platform penting bagi calon pembuat film, menjembatani kesenjangan antara pengetahuan teoretis dan aplikasi praktis. Laboratorium Rekayasa Sihir, di bawah kepemimpinan Rangga Kusmalendra, bertujuan untuk membina gelombang baru bakat dengan menawarkan pengalaman langsung dan bimbingan ahli. Puncak acara Asgar, disutradarai oleh Kusmalendra sendiri, menawarkan narasi yang mencekam yang berpusat pada Dani, diperankan oleh Hivarayanka, seorang pemuda yang bergulat dengan bayang-bayang kekerasan dalam rumah tangga dan mencari penebusan di tempat yang tidak biasa, sebuah toko pangkas rambut. Film tersebut, yang juga menampilkan Nicholas Anderson, sangat beresonansi dengan penonton, memicu diskusi tentang masalah sosial dan kekuatan penceritaan sinematik. Voucher itu datang dengan harapan. Tapi apalah artinya harapan kalau kita tidak bisa memilih? Maka dari itu, saya akan kasih kamu 2 pilihan. Mau dirapikan saja, atau dibabat habis. Hey, Bunny. Who is this? Melengkapi Asgar adalah 5 film pendek, masing-masing menawarkan perspektif unik dan menunjukkan luasnya bakat yang muncul antara lain Pulang, Jalan Panjang Menuju Kebesaran, 404, Purpose Not Found, Alif Ingin Punya Pacar, Yuli Ingin Dibonceng Ngabers, dan A Phone Call from Zoe. Kreativitas dan potensi para pembuat film muda yang terlibat. Selain pemutaran film, acara ini memfasilitasi interaksi yang bermakna melalui sesi meet-greet, forum pitching forum. Kegiatan ini memberikan peluang jaringan yang tak ternilai, memungkinkan peserta untuk terhubung dengan pembuat film, aktor, dan profesional industri yang mapan. Laboratorium Rekayasa Sihir adalah inisiatif berbasis komunitas yang didedikasikan untuk membina generasi penerus pembuat film Indonesia, kata Rangga Kusmalendra. Kami percaya dalam memberikan pengalaman praktis dan membina lingkungan kolaboratif di mana talenta muda dapat berkembang, ujarnya. Produser Samuel mengucapkan terima kasih atas dukungan, mengakui peran penting mereka dalam keberhasilan workshop.
Kehadiran dan kolaborasi mereka sangat berharga, tuturnya. Jadi kayak walaupun masih siang ya, tapi ini kayak berasa malam dan sangat magic sih gitu. Bisa hari ini berdiri di sini, terjadi hari ini tuh di luar ekspektasi. Kalau kata-kata anak-anak Gen Z itu di luar akal Nurul gitu. Karena emang nggak pernah dikonsepkan dan direncanakan untuk bisa seperti ini hari ini gitu. Jadi aku minta aplaus untuk semua panitia dari Laboratorium Rekayasa Sihir. Jadi sebelumnya apa sih itu Laboratorium Rekayasa Sihir? Jadi itu adalah sebuah komunitas, intinya adalah di mana teman-teman yang mau berkarya, yang mau belajar gitu, kita bersama ya bersama belajar gitu ya. Tapi gak cuma belajar dan teori doang gitu, tapi kita dibimbing nih oleh mentor-mentor yang kompeten dan bisa membimbing kita ke jalur yang insya Allah benar gitu. Atas kesempatannya untuk men-screeningkan film-film 2 tahun lalu ada Mangkus dan Mas Sem, terima kasih sudah diberi kesempatan. Tepuk tangan boleh? Biaya produksinya Mas? Oh, biaya produksinya mungkin bisa kalau diuangkan mungkin bisa besar banget karena ada stasiun yang kami pakai, area publik yang kami pakai, 1 kereta yang kami pakai, belum omrenya. Namun itu semua bisa terwujudkan karena alhamdulillah dari PPKI mau support film ini gitu. Jadi biaya tadi yang kalau dengan uang itu mahal banget, alhamdulillah bisa tersupport lah gitu. Cara kemudian bisa ada connection dari Bung Rey Setapi dan bagaimana kondisi real dia saat itu masih ada? Masih. Waktu itu memang yang berat itu ada beberapa opsi yang menjadi bapak. Ada opsi, tapi pada akhirnya saya dan Mas Gali jatuh cinta sama karakter Om Rey. Karena di karakter Om Bapak ini nggak banyak dialog, makanya dari itu kayaknya yang cocok itu memang Om Rey. Dari situ kita coba cari-cari koneksi dan memang susah banget meyakinkan, akhirnya lebih meyakinkan Om Rey mau dengan pengalaman kami yang masih belum ada apa-apanya. Pada saat itu kami coba meyakinkan Om Rey sampai pada akhirnya Om Rey mau. Waktu itu kondisinya kita sempat tertipu. Jadi Om Rey ini nakal. Iya. Nakalnya seperti apa? Dari awal kita tanya Om ada tantangan atau enggak gitu. Enggak ada. Saya pribadi kopi hitam dengan kretek. Dan seperti itu nggak ada, malah nggak dikasih tahu. Manajer pun tidak mau ngasih tahu. Itu di channel YouTube PPKI kita buat sequelnya dari film-film ini. Jadi Oke, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk ya. Kita mulai dari surah Ar-Rahman mungkin ayat ke-12 sampai 18. Silakan. Ya, tolong diceritakan bagaimana perjalanan film ini. Sepertinya seru ya, dengan banyak efek, kemudian banyak permainan drone dan yang lain sebagainya. Gitu ya. Silakan ceritakan Mas. Oke, sebenarnya kan ini jadi salah satu dokumenter kegiatan santri. Gitu. Saya juga santri sebenarnya, jadi masih di masa pengabdian. Nah, jadi di film ini sebenarnya jadi dokumenter pertama kali ya di pesantren saya yang dibuat ada temanya gitu ya, ada judul besarnya, ada pengen poin-poin yang disampaikan bahwa kayaknya santri itu gak sekedar cuma bisa ngaji gitu,
gak sekadar cuma bisa hafal Quran, hafal hadis, tapi mereka juga bisa kok survive gitu. Karena kan ini acara kayak apa ya sebutannya, acara camping gitu ya, acara camping. Cuman bedanya ya punya tema tersendiri gitu di setiap masaknya apa gitu ya. Tadi ada acara-acara yang kayaknya itu perlu dieksplor dari sisi rasa gitu. Yang banyak kayaknya itu bisa disampaikan dari hati para santri itu dengan tema-tema Al-Quran sih gitu. Dengan adanya acara ini, Ya. teman-teman sihir ya, teman-teman di komunitas Dapatkan kesempatan dari Bang Sam yang kayak udah naikin dulu aja gitu. Ternyata dapat, dan sebenarnya durasinya juga lumayan panjang, dari 40 menit dipotong jadi 25 menit. Itu juga jadi tantangan tersendiri yang ya akhirnya bisa di posisi yang sebenarnya jadi pengen kayak nangis dan terharu, kayak bisa gitu ditayangin dan diberi kesempatan kayak gitu. Berikan tepuk tangannya. Kemudian siapa yang mengutuk dan siapa yang dikukuhkan? Bagaimana cerita waskopnya? Kok kepikiran ada judul 404? Look of not found. Ini bagaimana ya, Mas? Membangun Lebih banyak keresahannya tuh ngomongin tentang mental health yang orang nggak tahu dirinya sendiri itu siapa. Nah itu tadi sebenarnya kayak ngasih tahu kayak tadi ada beberapa pertanyaan kayak warna favoritnya apa, terus ternyata itu bukan warna favoritnya tapi ikut-ikutan aja karena bosnya suka itu biar dapat rasanya ngejilat lah gitu. Terus kayak main sepeda, lo main sepeda apa enggak sih, ternyata dia nggak benci tapi suka validasinya. Jadi sebenarnya dia tuh nggak tahu dirinya sendiri itu apa, sampai akhirnya pertanyaan ultimate-nya yang tadi tujuan hidupnya apa sih, sampai akhirnya dia nggak tahu tujuan hidupnya apa. Dan kita visualisasi ini kayak ya kalau lu aja nggak tahu tujuan hidup lu ya itu nggak hidup namanya. dan sebenarnya teman lu sendiri yang kena mental gitu ya. Coba kita mengarah kepada ada aja. Ini dia orangnya. Apa nih bos? Masih ada trauma dengan layar komputer kah atau dengan laptop? Iya, jujur trauma jadi tukang servis laptop. Iya, begitu. Jadi sutradara atau jadi aktor, jadi sekarang Mas profesinya sebagai tukang servis laptop ya? Iya, betul Ya, ya. tentang ya nasib ya seperti itu ya Mas ya. Oke, Mas terakhir, kenapa kemudian harus bikin poster seperti ini? Iya, sebenarnya ini kan tadi kalau jawaban Mas Jundi jawaban yang filosofis. Sebenarnya di balik perencanaan film ini itu sesimpel gitu, saya main ke kosan dia, terus dia lagi setting lampu, terus kayak ya udahlah bikin film aja. Nah, seperti yang saya pernah bilang waktu di workshop itu, kalau saya bikin film ya gerasak gerusuk, makanya saya ikutan workshop laboratorium rekayasa sihir, biar saya tahu, biar ini tuh kalau production tuh produksinya kayak gimana yang proper. Akhirnya kalau dari sini ngelihat stick PS di kamarnya Judy, ya udah bikin film dari premis itu aja, sesimpel itu sebenarnya. Nanti jadi aktor ya. Iya, Saya ada casting untuk Siksa Kubur. boleh. Siksa Kubur 2 ya. Jadi kelabang boleh. Jadi pocong. Ikut saya mah. Iya. Mas tentu saja tahu dengan screenshot yang kemarin sempat naik banyak apresiasi. Kemudian ada Makmum ya, sekarang sudah dibuatkan sequelnya, dan kemudian masih banyak film lain kayak Waktu Maghrib. Dan kenapa tidak ada di forum ini nanti? Ya kan bakal di layar lebarkan. Kita doakan bersama. Terima kasih Mas Rizal. Terima kasih Mas Rizal. Terima kasih. Budgetingnya sebenarnya orang dari Indonesia harus bersama berdua dengan mereka yang sudah terbiasa dengan bisnis mereka gitu ya. Dan yang paling penting adalah apakah ada kemudian sesama bekerja sendiri atau ya gitu aja. Oke. Nah, jadi sekarang jadi sebenarnya ada itu juga yang saya katakan dengan pengalaman di sana gitu. Saya sebagai orang baru ketemu dengan
mungkin karena Toronto itu culture-nya banyak imigran gitu, banyak imigran, jadi sangat terbuka untuk siapapun mau berkarya gitu. Ini juga kalau ngomongin tentang budget sama seperti di sini, cukup banyak yang support, kayak misalnya semua equipment juga saya support, sama ada satu rental di sana benar-benar full di support. Terus habis itu kayak lokasi apartemen ini juga salah satu kenalan saya di salah satu produksi film. Saya minta izin boleh nggak pakai tempat, karena ini kebetulan orang berada dan rumahnya banyak, dan saya pernah satu hal yang menarik itu adalah banyak sekali orang-orang yang profesional yang sangat itu dengan film, mereka itu mau dan terbiasa untuk sekolah lagi. Kayak misalnya aktor yang ada di sini, semuanya tuh pekerja profesional kayak dari bank, tapi mereka kembali bersekolah untuk sekolah acting karena mereka passion dengan itu. Nah itu juga saya pengen juga kategorinya itu ada thriller saja kan, atau ini kemudian menjadi drama? Jadi kalau kategorinya lebih ke psikologikal drama. Memang kita tampilkan kemas dalam bentuk yang lebih ke film gitu. Tapi walaupun ada sedikit ceritanya, cuma saya pemasan dan treatment memang saya di surreal. Karena emang yang terjadi di sini adalah sebuah pengalaman emosional yang sudah lagi sangat surreal buat masing-masing kesalahan. Temennya yang dari Kanada, dan karena DOP-nya bagus sekali, dan saya setuju dengan pendapat Arul tadi bahwa kalau film ini dibuat lebih panjang menjadi sebutlah 80-90 menit ya, mungkin sebuah film yang puitis. Terima kasih. Terima kasih Pak Yan. Terima kasih atas apresiasinya. Feedback buat Pak Yan. Yang lainkah mau bertanya? Ya, dari depan. Oh, ini Bapaknya. Terima kasih. Dengan nasib tersebut saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada Sigit, terima kasih kepada tim Asgar, terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman media, terima kasih Om Slamet, terima kasih teman-teman media agency.